A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita masih diberi kesempatan untuk bisa bernafas ya, di hari ini, ya, diberi kesehatan, ya, sehingga kita bisa ketemu lagi. Salah satunya nikmat Allah ini, kita cerita seputar tafsir, seputar Quran, seputar hadis, ya. Tema kali ini memang terkait dengan sihir milenial. Ya, kita tanggapi kosakata yang terkait dengan sihir itu dan juga fenomena keberagamaan masyarakat di sekitar kita, ya, di Jawa, Madura, ya, Sunda, Batak, dari Sabang sampai Merauke, Indonesia lah terutama. Semoga ilmu kita, kesempatan kita yang sekali ini, yang hidup di dunia yang sekali ini, hidup kita itu bermanfaat dan berkah, ya. Rizki, ilmu, keluarga, sahabat, teman-teman, saudara, tetangga, lingkungan semuanya bermanfaat dan berkah, ya, saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, menyelamatkan dan membahagiakan kita fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Nah, rekan-rekan sekalian, sudah saya ceritakan tentang sihir secara bahasa, ya, terutama khususnya dari kamus yang online dulu, almaani.com itu, ya. Nah, supaya lebih puas, supaya lebih gamblang, kita mencoba merujuk kata sihir itu, terutama ya sihir itu dari kamus-kamus Arab, ya. Kali ini adalah dari kamus Al-Quran Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran yang ditulis oleh Ar-Raghib Al-Asfahani itu. Nah, rekan-rekan sekalian, nah disebutkan di situ bahwasanya sihir itu dari kata as-saharu, ya, dari kata as-saharu itu asalnya, jadi as-saharu itu asalnya secara asal kata dia berarti ujungnya tenggorokan atau paru-paru. Jadi ujungnya tenggorokan dan ujungnya paru-paru itu adalah as-saharu, ya. Nah, sebenarnya dari sini kita bisa apa istilahnya itu mengambil, memetik pelajaran, ya, bahwasanya sihir itu sangat erat kaitannya dengan paru-paru, dengan suara, dengan ucapan, ya kan, dengan kalimat-kalimat. Nah, yang lalu kita sudah tahu bahwasanya sihir versus al-muhyi atau sang penghidup itu, ya. Nah, kemudian di situ juga ada kata as-suharoh, ya, as-suharoh. As-suharoh itu artinya adalah kotoran yang diambil dari tenggorokan hewan. Itu namanya as-suharoh. Ya kan? Di sini kita juga bisa mengambil ibrohnya. Perhatikan. Jadi kotoran as-suharoh itu menunjuk kepada kotoran yang diambil dari tenggorokan hewan. Ya. Ini sangat erat kaitannya dengan kalimat-kalimat yang kotor. Ya kan? Kata-kata yang kotor, ucapan-ucapan yang kotor. Kemarin sudah saya ceritakan sekilas itu ketika saya membahas tentang sihir versus al-muhyi atau sang penghidup. Yaitu apa? Hoax, namimah, ghibah, adu domba, ya, menjelek-jelekan orang lain. Itu sangat erat kaitannya dengan asal kata atau kosakata as-suharoh itu, yakni kotoran yang diambil dari tenggorokan hewan itu. Ya. Lebih jauh rekan-rekan sekalian, di Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran itu di sini sudah saya tulis poin-poinnya, ya. Ada paling enggak ada 4 makna yang terkait dengan as-sihir itu. Jadi adapun as-sihir, as-sihru, nah ini jelas sekali sihir as-sihru. Itu di sini yang pertama adalah berarti tipuan, kecurangan, pembohongan, tipu daya, hayalan, gambaran, imajinasi, ya. Tidak ada kebenarannya sama sekali, ya. Seperti dilakukan oleh para pesulap,
ya. Kemudian juga pengadu domba, tukang gosip, ya hoaxer itu, ya. Yang mengadu domba, yang namimah, gibah, ya, menjelek-jelekan orang, membicarakan keburukan dan aib orang lain. Itu berarti as-sihir itu di situ artinya, ya. Pesulap ini juga disebut dengan as-sihir, ya. Pesulap itu juga disebut dengan as-sihir, ya. As-sahir karena dia itu menyulap gitu loh. Menampakkan sesuatu yang sebenarnya itu bukan sebenarnya, tetapi seakan-akan sebenarnya. Kalau kita melihat tukang sulap itu kan seperti itu, ya. Uang misalkan 1.000 digoyang bisa menjadi 5.000, digoyang lagi menjadi bertambah sebelahnya 10.000, digoyang lagi ada tambah lagi uangnya itu sampai bertumpuk-tumpuk itu, ya. Itu sejatinya trik rekan-rekan sekalian, bukan kok magis, ajaib, keluar dari sunatullah, keluar dari enggak. Ya, memang pesulap itu sengaja seperti itu, triknya itu ya laku seperti itu. Jadi seakan-akan betul memang, tapi memang ini sejatinya tidak betul. Ya, jadi as-sihir itu bisa menunjuk kepada makna itu. Ya, memperdayakan kalau itu terkait dengan kata-kata gibah, namimah, adu domba, gosip, ya. Membicarakan aib orang lain itu terkait dengan yang memperdayakan, bullying misalkan, looking down, ya. Jadi bullying, menekan orang gitu ya. Itu hati-hati ini dengan kata-kata, dengan kalimat-kalimat yang kotor tadi, tenggorokan yang keluar dari tenggorokan tadi, ya. Ini makna yang pertama rekan-rekan sekalian. Maka di situ ibrohnya kita bisa baca surat 7, surat Al-A'raf ya, 116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alqu falamma alqau saharu ayunan nas. Nah, ketika mereka musuhnya Musa itu melempar tongkat-tongkat mereka, saharu ayunun nas. Mereka itu menyulap mata hadirin yang hadir pada saat itu. Nah, di sini jadi menyulap gitu, bukan kok magic, bukan, artinya bukan kok keluar dari sebab akibat kausalitas, enggak ada itu keluar dari hukum alam, tuh enggak ada. Yang dimaksud saharu ayunan nas di sini adalah menyulap mata mereka. Pesulap kan gitu, memang menyulap gitu ya. Oke. Kemudian juga dicoba dibaca surat 43 Az-Zukhruf ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu ya ayyuhas sahir ud'u lana rabbaka bima 'aida 'indak innama la muhtadun. Lah, para rival atau musuh Nabi Musa itu juga menyebut Musa itu penyihir. Ingat padahal Musa ini membawa Taurat kan? Membawa kalimat-kalimat firman Allah yaitu Taurat. Kemarin ingat secara bahasa as-sahir itu juga bisa menunjuk kepada at-Taurat wal Injil wal Quran. Ya, jadi kitab suci itu mereka sebut adalah sihir, ya kan? Orangnya, para rasulnya itu yang menyampaikannya mereka sebut, mereka tuduh sebagai penyihir, ya. Karena memang Quran itu, firman Allah ini tidak hanya indah, tetapi dia berdampak, berefek gitu, ya. Bisa merubah mindset firman-firman Allah itu. Jadi kata-kata, kalimat-kalimat itu memang bisa merubah mindset akal seseorang. Kalau setiap hari orang itu dicekokin dengan kalimat-kalimat yang buruk, ya pasti nasibnya akan seperti itu. Sebaliknya orang yang dimotivasi dengan baik, kata-kata selalu mengatakan kata-kata yang baik, seorang anak dididik dengan kalimat-kalimat yang baik, fa insyaallah dia akan menjadi anak yang baik, yang selamat, sukses, bahagia fid dunya wal akhirah gitu. Ya. Jadi hati-hati, bahkan kan kita sering setiap kata adalah doa. Ya, memang iya karena kata-kata itu memang bisa mempengaruhi gitu, ya. Bisa mengubah mindset seseorang, bisa mencelakakan, menyesatkan, tetapi sebaliknya kata-kata yang baik itu bisa memberi hidayah, memberi petunjuk, memberi keterangan gitu, sehingga orang menjadi tahu dan menempuh jalan keselamatan dan kebahagiaan itu. Oke. Nah, rekan-rekan sekalian, itu makna yang pertama tentang as-sihir itu, sihir itu ya. Kemudian yang kedua,
Di situ disebutkan bahwasanya sihir itu bisa berarti mendatangkan pertolongan setan. Jadi mendatangkan pertolongan setan disebut sihir, ya. Tentu saja rekan-rekan sekalian jangan lupa bahwasanya setan itu kemarin itu adalah sifat atau energi negatif, ya kan? Bukan makhluk gaib metafisik antah berantah, bukan. Ya, yang dimaksud setan itu, ingat, setan itu yang menjauhkan orang dari rahmat Allah. Ya, kata-kata kotor, jorok, kata-kata hoax, ya, gibah, namimah, menceritakan aib orang lain, mengadu domba, fitnah gitu. Itu memang ya apa namanya, minta tolong setan itu. Sudah berkawan dengan setan. Maka di ayat yang lain, waman a'rado an dzikri fa innalahu syaiton qarin, ya. Bahwasanya barang siapa yang berpaling dari firman Allah, ya, dari firman Allah, kalau zaman Nabi ya tentu saja dari Al-Qur'an, maka akan kami adakan baginya itu setan. Fahuwa lahu qarin, maka setan itu menjadi temannya. Jadi bukan setan kok makhluk halus, itu enggak. Dalam artian sosok enggak, tetapi dia adalah setan yang dimaksud yaitu tadi dikuasai oleh kata-kata, kalimat-kalimat, pengaruh-pengaruh jahat itu, kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat yang memperdayakan. Nah, kita coba membaca surat 26, surat Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal unabbiukum alaman tanazzalus syayatin. Maukah kami beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Kata Al-Qur'an. Tanazzalu ala kulli afakin athim. Setan itu turun menjadi teman orang-orang yang suka berdusta dan suka berbuat dosa, suka berbuat kesalahan. Ya itulah setan turun pada dia. Jadi dikuasai oleh setan itu. Ya, ya orang yang happy-happy saja, asik-asik saja menjadikan setan menjadi temannya, nyaman dengan perbuatan dosa dan dusta bohongnya itu, ya berarti dia sudah mendatangkan pertolongan setan, maksudnya. Lah, ketika dia mengatakan kalimat-kalimat yang buruk, gibah, namimah, gosip, dan dia nyaman dengan itu, berarti dia sedang mendatangkan pertolongan setan. Dirinya dikuasai oleh energi setan itu. Ya, maka memang kemarin di surat 2 ayat 102, surat 2 Al-Baqarah 102 itu memang setan itu mengajarkan sihir kan. Ya, jadi orang yang sudah gemar kata-kata gibah, adu domba, fitnah, gosip, ya, cerita aibnya orang lain, sudah nyaman dengan itu, yaitu setan yang mengajarkan itu, ya. Yang nggak difilter, nggak difilter dengan akal sehat dan Al-Qur'an, maka dia dikuasai oleh setan itu, oleh energi negatif itu. Lah itu yang dimaksud dengan diajari sihir oleh setan, yaitu diajari memperdaya orang lain gitu. Ya, menipu orang, mencelakakan orang, ya, dengan kata-kata, dengan kalimat-kalimatnya itu, menyesatkan orang dengan hoax-hoaxnya itu, ya. Oke. Nah, rekan-rekan sekalian, kemudian ini makna yang ketiga, ya, sihir itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, sihir itu adalah berarti sesuatu yang terkait dengan al-aghtam, kata al-mufradat itu, ya. Jadi sihir itu bisa, kata dia, berarti al-aghtam. Al-aghtam itu merubah bentuk dari sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Misalkan merubah kambing menjadi batu. Itu sihir kata kamus ini, ya. Atau merubah kucing menjadi cicak misalkan. Itu al-aghtam namanya. Nah, tentu saja rekan-rekan sekalian, ini tidak pernah akan terjadi selama-lamanya di dalam kehidupan nyata, tentu saja, ya. Kalau di dunia hiburan, di televisi, ya, di fiksi, ya, bisa jadi hayalan belaka. Di alam nyata ini tidak bisa, itu tidak akan pernah terjadi. Misalkan orang pesulap itu mengubah kucing menjadi cicak. Nah, ini trik. Nah, sebenarnya kan biasanya ada itu, ya. Kapas gitu terus sulep gitu, ada apinya, kemudian menjadi burung. Nah,
Lah itu adalah trik rekan-rekan sekalian. Jadi sihir itu bisa juga untuk menunjuk itu. Al-aghtam namanya. Tetapi tentu saja ini tidak akan pernah terjadi di kehidupan nyata. Ya, tidak akan pernah terjadi rekan-rekan sekalian. Oke. Nah, kemudian yang terakhir, sihir itu juga bisa untuk menamai pengaruh atau efek yang halus. Jadi dampak atau pengaruh, ya, efek pengaruh yang halus. Ya, akibat itu loh. Jadi misalkan orang itu bercerita, mengajar ya, atau gibah sebaliknya itu. Lah di situ ada pengaruh memang, ada dampaknya, mempengaruhi orang lain secara halus. Ya. Secara halus nggak terang-terangan gitu ya. Secara halus. Ya kalau dengan kekerasan, nah itu secara kasar. Tetapi pengaruh secara halus itu ada di dalam kata-kata, ada di dalam kalimat-kalimat. Maka sihir itu juga bisa untuk menamai efek atau pengaruh yang halus itu. Ya, ibrohnya rekan-rekan sekalian, misalkan kita baca di surat Asy-Syu'ara ya, surat 26 ayat 141 sampai 154, ini panjang. Di situ diceritakan bahwasanya Nabi Soleh itu, ya, Nabi Soleh itu sebenarnya dia berdakwah kepada kaumnya, ya, kepada masyarakatnya. Nabi Soleh itu berdakwah dengan cara yang baik, ya. Misalkan Nabi Soleh mengajarkan supaya bertakwa, kemudian supaya beriman, ya, supaya menjaga diri, supaya selamat kalian itu, supaya selamat dan bahagia di dunia wal akhirah, ya, ayo beriman, kata Nabi Soleh itu, ya, aku tidak meminta kepadamu upah, sepeser pun aku tidak minta kepadamu upah, kata Nabi Soleh di ayat-ayat itu ya, upahku hanyalah dari Allah, ayo beriman, ayo bertakwa, ayo sama-sama selamat dan bahagia di dunia wal akhirah. Lah, kata-kata Nabi Soleh, dakwah Nabi Soleh yang halus dan lembut itu tentu saja membawa dampak dan pengaruh yang halus kepada kaum masyarakatnya. Nah, ternyata kaum Nabi Soleh itu membantahnya gitu dan mengatakan bahwasanya kamu ini manusia biasa, wahai Soleh. Kamu ini hanya laki-laki yang kena sihir saja. Kamu ini penyihir, kamu ini. Maksudnya menunjuk kepada Nabi kalimat-kalimat kata-kata Nabi Soleh, firman Allah yang turun kepada Nabi Soleh itu yang membawa dampak secara halus, secara lembut itu rekan-rekan sekalian. Ya, saya rasa itu dulu rekan-rekan sekalian makna sihir ya di dalam kamus Al-Qur'an Al-Mufradat fi Ghurib Al-Qur'an. Ya, kita mencoba memang secara gamblang merujuk kosakata-kosakata makna-makna sihir itu dari kamus-kamus Arab Mu'tabarah, dari banyak sisi ya, supaya kita puas gitu, supaya gamblang kita mendapatkan gambaran utuhnya tentang apa dan bagaimana sejatinya sihir itu, dan juga kita menanggapi fenomena yang ada di masyarakat kita. Oke, itu rekan-rekan sekalian yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.